mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan, banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada itu. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Nah, saya melakukan apapun yang saya bisa. Kalau misalkan kita mau turun tangan, semua orang bisa melakukan apapun yang mereka bisa. Pada dasarnya ada 3. Satu, gini deh, coba riset sendiri tentang Pak Anies Baswedan, supaya kamu yakin. Kalau perlu bandingin sama yang lain. Oh, saya pede banget membandingin beliau dengan calon-calon yang lain. Cari tahu sebanyak-banyaknya, Google, YouTube, apa segala macam, ngobrol sama orang-orang atau baca buku. Yang kedua, mulai pembicaraan di meja makan. Angkat nama Pak Anies Baswedan. Tanya sama orang-orang di rumah, sama bapak, calon presiden ini siapa? Kalau disebut, bilang kalau saya pilihnya ini. Dan jangan takut untuk berdebat. Kenapa? Karena nggak ada alasan untuk takut. Kita tahu calon kita keren. Kasih tahu semuanya. Yang kita mau lakukan adalah mengubah sesuatu yang udah kebiasaan lama. Tentu akan ada friksi. Jangan takut. Orang beliau aja nggak takut untuk dicerca. Apalagi kita gitu. Jadi jangan kaget kalau ada orang kerjaannya ngebohong. Bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, tiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu, nggak apa-apa. Kasih gelar si raja bohong. Nggak apa-apa, saudara. Nggak apa-apa, dalam agama boleh. Kenapa? Karena dinasehatin udah nggak bisa, diingetin udah nggak bisa, dikasih berbagai macam nasihat udah nggak bisa, tetap bohong. Tetap bohong, saudara. Terus menerus bohong. Kasih nama, saudara, si raja bohong, si tukang bohong. Kasih nama, saudara, biang kebohongan. Nggak apa-apa. Apa yang disampaikan Benny Ramdhani ya, yang mengajak tempur mereka-mereka yang mengkritik Presiden Jokowi. Kalau tidak tempur katanya, maka lakukan yang namanya penegakan hukum, law enforcement. Saya nggak ngerti maksudnya apa ya. Oke, coba kita lihat misalnya. Oke. Viral video di hadapan Presiden Jokowi, Kepala BP2MI ajak perang bagi yang melawan penguasa, netizen geram. Kemudian pro Jokowi tak segan jika diminta bantai para musuh pemerintah. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak, bayangkan. Oke, Kepala BP2MI minta perang, Andi Sinulinga di otaknya yang berbeda itu lawan ya. Kemudian guru besar UMS picik sekali beda pandangan politik kok kemudian dianggap musuh ya. Jadi luar biasa ya. Guru besar UMS picik sekali beda pandangan politik malah disebut musuh oleh pro Jokowi. Kemudian ada lagi berita relawan militan Jokowi sebut pernyataan Benny Ramdhani terindikasi penjilatan dan pemecah belah bangsa. Oke, apa lagi ya? Ya. Kemudian beri klarifikasi, Benny Ramdhani telepon Gus Umar, gak ada maksud benturkan masyarakat. Ketum Jokowi Mina kampanye udah selesai, masih mau perang, gak beradab banget sih. Luar biasa ya. Kemudian Ketua BP2PMI Babe Aldo tantang tempur dengan Benny Ramdhani, luar biasa Babe Aldo ya.
Tanggapi pernyataan Benny Ramdhani, Niko Silalai siap tempur lapangan. Haleluya katanya. Kemudian Ketum Jokowi Mania, kampanye udah selesai ya. Oke, coba kita baca dari Jokowi Mania ini ya. Menarik nih. Jadi kita tahu ya, beredar itu videonya kemana-mana. Oke, Ketum Jokowi Mania, kampanye udah selesai, masih mau perang, nggak beradab banget sih. Oke. Pernyataan Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Benny Ramdhani saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo di acara Relawan Jokowi beberapa waktu lalu ya, dianggap tidak pantas. Benny dan relawan Jokowi tapi untuk saudara kita yang munafik tadi, 13 ayat dari mulai ayat 8, 9, 10 sampai 20 Al-Baqarah itu untuk mereka semua. Kenapa kita terkejut sekarang mereka banyak? Mengapa mereka banyak? Mengapa mereka menggurita? Satu posting saya dibantainya 20 Pak Ustaz. Jangan heran, kita sebetulnya selama ini lalai dan terlupa. Yang mukmin 5 ayat, yang kafir 2 ayat. Untuk mereka 13 ayat. Siapa mereka? Munafik. Diambil dari kata nafak, lobang. 2 lobang dalam tanah. 1 lobang masuk, 1 lobang keluar. Cakapnya cucuk cabut, cakapnya tak bisa dipegang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa orang beriman, apa kata dia? Amanna, kami beriman, sama macam kalian. Kita sama, kita tak setuju dengan itu. Amanna, kami sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka sudah bersatu, bercanda bersama, ngobrol ila syayatinihim, dengan setan-setan mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum, kami sama kalian. Loh, kenapa kalian sama mereka kemarin? Sekarang kenapa sama kami? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ikut mereka hanya ngejek-ngejek aja, hanya nyari kelemahannya aja, hanya untuk meramai-ramaikan aja, hanya untuk pos-pos aja, hanya untuk nengok-nengok aja. Sebenarnya kami sama kalian setan, munafik. Tempat mereka di mana? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, finari jahannam, dalam neraka jahannam. Tapi untuk yang munafik ini di mana letak mereka? Diletakkan tempat khusus VVIP dalam neraka jahannam. Di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfal. Darki al asfal. Asfal artinya yang paling rendah, yang paling bawah. Bukan aspal hitam itu. Fid darkil asfali minan nar. Mereka di keraknya api neraka jahannam. Jangan terkejut, jangan heran. Apa yang ada saat ini itu hanyalah janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah. Semakin menguatkan keimanan kita. Terlebih lagi dengan menangnya si laknatullah alaihim di Amerika saat ini.